Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bertemu lagi dengan Bu Farha dalam pelajaran tematik IPA di tema kedua, di pertemuan kedua masih di subtema 1. Kali ini kita akan membahas sistem pernafasan pada manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita melakukan doa, dimulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Baik. Mulai bahwa kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan mengetahui organ pernapasan pada manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui organ pernapasan pada hewan. Sekarang kita akan mengetahui organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, kita akan memahami proses pernapasan pada manusia. Yang ketiga, memahami fungsi-fungsi organ pernapasan pada manusia. Serta yang terakhir, kita akan memahami proses pernafasan dada dan pernafasan perut. Organ pernafasan pada manusia terdiri dari yang pertama ada hidung, yang kedua ada tenggorokan, yang ketiga ada paru-paru. Hiteru. Kalau kita singkat nanti menjadi hidung, tenggorokan, ru-nya di sini adalah paru-paru. Hiteru, paru-paru. Yang pertama kita bahas organ yang pertama adalah hidung. Tahu hidung? Ya, hidung kalian coba dicek. Terdapat bulu hidung atau tidak? Nah, fungsinya apa di dalam hidung itu ada bulu hidung? Fungsi dari hidung adalah menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Jadi yang pertama masuk, udara itu masuk ke hidung, lalu ditahan dulu oleh bulu hidung. Disaring terlebih dahulu agar udara yang masuk itu bebas dari kotoran. Itu fungsi dari hidung. Kalau selaput lendir gunanya apa? Yaitu mengatur suhu dan kelembaban udara sesuai dengan tubuh. Ini guna dari bulu hidung dan selaput hidung. Ada 3 proses masuknya udara ke hidung. Yaitu yang pertama disaring terlebih dahulu, penyaringan udara, lalu ada penghangatan udara, dan yang terakhir ada pengaturan kelembaban udara. Baik, organ yang kedua yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati oleh udara dari hidung menuju paru-paru. Saluran pernafasan pada tenggorokan tampak pada gambar berikut ini. Kita lihat yang paling atas ada yang namanya tekak atau faring. Nah, faring ini merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran udara pernapasan. Kita ke bawahnya ada yang namanya pangkal tenggorokan atau laring. Faring, laring. Laring ini adalah pangkal tenggorokan, menghubungkan antara faring dengan trakea. Nah, di pangkal tenggorokan ini bisa dilihat ada seperti katup ya, terdapat katup yang disebut katup epiglotis. Saat kita menelan makanan dan minuman, katup epiglotis ini secara otomatis akan menutup.
ya, sehingga makanan dan air tidak masuk ke tenggorokan, sehingga kita bisa bernafas dengan baik. Ya, jadi saat kita makan, katup ini akan menutup agar makanan itu tidak masuk ke saluran pernafasan. Ya, dengan sendirinya, dengan otomatisnya menutup. Ini yang memungkinkan kita bernafas dengan baik. Masya Allah ya, organnya sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita ke bawah ada ini yang panjang ini, namanya trakea, batang tenggorokan, namanya trakea. Trakea apa? Trakea adalah saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan. Berbentuk seperti apa? Dia seperti cincin bentuknya. Ya, jadi batang tenggorokan yang seperti pipa yang tersusun dari saluran tulang rawan yang berbentuk cincin. Lalu ada bercabang lagi nih ke paru-paru kanan dan kiri. Di paru-paru kita. Ini yang cabang ini, nih sebelah sini. Ini namanya cabang trakea. Cabang trakea disebut juga bronkus. Nah, cabang ini adalah cabang trakea yang menuju ke paru-paru nih. Menuju ke paru-paru, cabang dari trakea yang ada 2, itu namanya bronkus. Ini adalah bagian-bagian pada tenggorokan. Selanjutnya, organ yang ketiga adalah paru-paru. Nah, di paru-paru terletak di dalam rongga dada atau toraks. Di dalam paru-paru, bronkus akan bercabang nih. Nih cabangnya, ini kan bronkusnya, ini cabangnya namanya bronkiolus. Membentuk cabang yang kecil dan halus. Nah, ujungnya membentuk suatu kantong. Nah, nih, suatu kantong yang disebut apa? Alveolus. Cabang dari bronkiolus yang membentuk suatu kantong namanya alveolus. Nah, alveolus ini fungsinya untuk apa? Terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini proses pernafasan di terakhir ya. Saat darah membawa oksigen ke jantung, lalu dipompa ke seluruh tubuh. Nah, gas karbon dioksida tersebut akhirnya keluar dari darah, masuk ke saluran pernafasan, dan untuk dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida yang kita hembuskan. Bagaimana proses pernafasan pada manusia? Tolong disimak video berikut ini ya. Hai, perkenalkan, namaku Alve. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku akan menjelaskan proses pernafasan pada manusia loh. Disimak ya. Pernafasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernafasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernafasan, kita memerlukan alat pernafasan. Alat-alat pernafasan ini bisa kita singkat dengan hiteru, hi, hidung, te, tenggorokan, ru, paru-paru. Hi, hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. T, tenggorokan.
Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. Paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Fase pernafasan pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernafasan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada mempunyai proses seperti berikut ini. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi, yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernafasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Gangguan alat pernapasan dapat terjadi karena debu, asap, bau tak sedap, dan kuman penyakit. Penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia antara lain influenza, flu burung, dan TBC paru-paru. Setelah kalian menyimak penjelasan dari Bu Farha dan menyimak video tadi, mari kita berlatih agar pengetahuan kalian lebih maksimal, yaitu dengan cara apa? Melengkapi kalimat berikut ada di tematik halaman 13. Ada 5 soal, ya. Organ pernapasan manusia ada apa saja? Tadi sudah dibahas. Selaput lendir pada rongga hidung berfungsi untuk apa? Trakea tersusun atas ruang rawan yang berbentuk seperti apa? Nah, alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas apa dengan gas apa? Lalu ada nomor 5, di dalam paru-paru bronkus yang bercabang-cabang lagi membentuk apa namanya? Ini sudah dibahas, tolong dilengkapi agar bisa dicek apa kalian menyimak dengan baik atau tidak. Jika ada pertanyaan mengenai sistem pernafasan pada manusia, silakan ditanyakan lebih lanjutnya. Baik anak-anak, hanya itu yang bisa Bu Farah sampaikan pada materi video hari ini. See you on the next video. Kurang lebihnya Bu Farah mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.